mind somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Sebagai fans Garuda sejati, kita kembali harus menerima kekecewaan dengan hasil akhir menghadapi China 2-1. Dan dari hasil tersebut, kami memang menyoroti keputusan blunder Sinteyong untuk merotasi beberapa pemain dinilai jadi penyebab utama. Ditambah pemain yang dirotasi seperti Asnawi, Witan, hingga Shane Patinama kerap melakukan kesalahan fatal. Sesuatu yang membuat publik sepak bola tanah air geram melihatnya, sehingga sedikit mengkritik pedas Sinteyong dan pemain-pemain tersebut. Tapi masalahnya, banyak kritik yang berlebihan, bahkan bisa dibilang menghujat timnas sendiri secara terang-terangan. Mungkin saja mereka ini cuma fans FOMO karbitan yang hanya dukung kalau menang doang, dan nggak ngerti arti sepak bola. Di sisi lain ada fans Bahrain yang juga meledek terang-terangan bahkan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia yang diplesetkan, sehingga makin menimbulkan kemarahan publik tanah air. Dan pelampiasan kekesalan atas kekalahan bisa kalian lakukan kepada selebgram ini aja deh. Lantas, apa pelajaran yang harus dipetik dari kekalahan pertama kita? Let's go kita ulas. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Setelah belum lama ini, kita sempat merasakan kekecewaan mendalam saat menghadapi Bahrain. Kini rasa sakit hati, melihat timnas yang belum perform makin besar. Bagaimana ya, kemarin imbang dicurangi wasit. Sekarang wasit udah jujur dan adil, tapi performa timnas malah anjlok. Dimana harusnya menjadi laga untuk mencuri 3 poin penuh sekaligus menjadi kemenangan perdana di round 3. Malah tertekuk 2-1 atas tuan rumah China. Dan ini juga untuk kedua kalinya kita menyia-nyiakan kesempatan merebut posisi runner-up klasemen sementara grup C. Sebab di pertandingan lain antara Arab Saudi versus Bahrain berakhir imbang. Sehingga poin Saudi sebagai runner-up hanya 5. Sedangkan kalau saja kita menang, bisa menambah poin jadi 6 yang mana itu menempati posisi 2. Namun mau bagaimana lagi? Hasil berkata lain dan melenceng jauh dari target serta ekspektasi kita. Jelas kami menyoroti keputusan yang agak membagongkan dari Coach Shin untuk merotasi beberapa pemain inti. Ya memang dari segi penguasaan bola kita menang telak meskipun bermain di Qingdao. Tapi nampak jelas untuk menciptakan peluang berbahaya aja kita sangat kesusahan. Dan maaf nih, menurut pandangan kami ini efek dari starternya Asnawi, Witan, dan Shane Patinama yang di laga-laga sebelumnya jarang dimainkan. Secara tiba-tiba dimainkan di laga krusial ini oleh coach. Saat di dalam lapangan akhirnya kerjasama dengan pemain lain agak terhambat, sehingga sempat melakukan blunder berujung gol buat lawan. Bahkan skuad Garuda lebih banyak melakukan long ball daripada bermain bola-bola pendek seperti biasanya. Gonna speak out loud. Cause mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to. Walaupun memang di babak kedua, sebagian diganti oleh pemain inti kayak Rizky Ridho, Tom Haye, Marcelino, hingga Rizaldi. Namun udah agak terlambat. Karena The Dragons sudah bermain tertutup karena udah unggul 2 gol di babak kedua. Sehingga mereka memasang tembok besar China. Dan ini susah bagi skuad asuhan Sinteyong yang jarang bermain full menyerang. Terbukti peluang-peluang berbahaya jarang didapatkan lewat serangan di babak kedua. Fans Karbit STY dihujat. Dari hasil analisis tadi, memang keputusan-keputusan blunder yang diambil oleh Sinteyong memang harus dipertanyakan. Dan oke lah kalau mau mengkritik Coach Shin secara langsung atau di media sosial. Tapi ya kembali lagi, yang namanya kritik harus membangun. Kalau bisa sekalian memberikan masukan-masukan dari sudut pandang masing-masing. Bukan malah melontarkan kekesalan atau melampiaskan kekalahan doang. Sebab terlihat banyak sekali fans karbitan alias fans FOMO yang dukung kalau timnas lagi menang doang. Dan giliran kalah, gini nyalahin pelatih sepenuhnya. Bahkan yang parahnya, ada yang menghujat hingga berkomentar menyuruh Sinteyong out. We play, gonna seize the day.
Pemain juga dapat hujatan. Selain Coach Shin, beberapa pemain yang bermain kurang performa dan sempat mengalami kesalahan-kesalahan fatal seperti Shane Patinama dan Asnawi juga sempat jadi tempat pelampiasan kekecewaan bagi para fans karbitan. Di mana netizen merujak langsung kapten timnas tadi malam yang tampak agak lambat mengambil keputusan dan juga Shane Patinama yang sempat melakukan blunder semalam. Sehingga kolom komentar Instagram mereka langsung ramai diserbu oleh warganet yang kesal menerima kenyataan kalau kita memang kalah. Inikah kelakuan fans Karbit? Kemarin nomor 1 ikut-ikutan nyerang Bahrain dan wasit. Sekarang malah mau bikin mental pemain sendiri drop gitu. Dan kekalahan bukanlah mutlak dari kesalahan pemain, sebab timnas bermain sebagai tim. Voices all around me, whispers through the crowd. Bahrain meledek kekalahan hingga menghina lagu kebangsaan. Melihat sebelumnya, timnas Bahrain dihina dan diserbu oleh ribuan publik Indonesia karena aksi kontroversi wasit botak, nampaknya membuat influencer-influencer negeri Mutiara Teluk Persia tersebut memiliki dendam tersendiri. Terlebih kita harus menerima kekalahan menghadapi China tadi, yang membuat salah satu selebgram Bahrain bernama @noaimi9 langsung membuat video untuk mengejek. Kalau itu memang masih wajar, namun yang membuat publik geram adalah musik yang digunakan dalam video tersebut adalah lagu kebangsaan Indonesia, yang mana diplesetkan untuk menghina kekalahan kita. Sehingga ini kembali menimbulkan kontroversi dan membuat kita nggak terima, ya kan? Termasuk netizen-netizen lain juga sudah melaporkan akun tersebut agar segera di-ban deh. Dan buat kalian yang mau melampiaskan kekalahan timnas, boleh tuh serang orang ini aja. Jangan dilampiasin ke pemain timnas. Jadi buat kalian segera ikut mereport akun ini ya, karena ini menyangkut harga diri bangsa kita, ya kan? Ini pelajaran bagi kita sebagai fans, bahwasanya dalam pertandingan sepak bola tidak ada yang namanya pemenang sejati. Pasti ada titik di mana kita sedang terpuruk. Apalagi sebagai tim yang sedang dalam masa perkembangan. Masih belum saatnya untuk memberi nilai kepada STY. Justru kita sebagai supporter sejati harus terus mendukung apapun keadaannya. Dan terkhusus buat Bahrain, tunggu pembalasan kami di GBK. As we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.